Halo semua, hari ini kita akan membicarakan tentang peran dari iklan global, the role of global advertising. Seperti apa itu? Nanti kita akan lihat dari teori world system theory dan juga electronic colonialism theory juga. Nah, sebelumnya akan kita cek dulu bahwa cabang-cabang atau kantor-kantor dari iklan yang mengglobal itu kebanyakan ada di core nations. Kemudian ada juga di semi periphery dan hanya sedikit yang ada di periphery. Ya, jadi semua mostly in core nation. Core nations, masih ingat core nation itu apa? Yang pertama itu adalah North America, jelas Amerika Utara, yaitu the United States of America atau Amerika Serikat. Ya. Kemudian di Eropa itu ada dua negara besar, yaitu di Inggris sama di Prancis. Di sini kelihatan sekali bahwa yang Inggris ini yang pink ini, kemudian ada Prancis yang ungu ini. Padahal Eropa itu sangat besar, ada dari Rusia, kemudian yang lain. Tapi yang core nation, yang dianggap sebagai core nation hanya dua negara ini, United Kingdom dan France. Lalu yang satu lagi di Asia, yaitu di Jepang. Ya, kelihatan di sini Jepang itu dekat dengan Rusia, dengan China, North Korea, South Korea. Tapi yang dianggap sebagai core nation adalah Jepang. Jadi South Korea dan North Korea itu masih semi periphery menuju core nation. Lalu apa perusahaan itu tujuannya? Yaitu yang pertama, mereka ingin menawarkan tentang dari perusahaan-perusahaan iklan itu menawarkan pelayanan pada klien-klien yang sungguh bisa mengglobal ya. Jadi beberapa hal yang diinginkan oleh mereka adalah hanya memberikan pelayanan tapi untuk klien-klien yang cukup besar. Nah, dengan adanya privatisasi dari globalisasi ini, kemudian juga adanya media, kemudian adanya peningkatan berbagai channel, itu akan membuat sebuah perusahaan iklan itu memang tidak hanya stay di core nation, tapi juga harus ke semi periphery dan periphery, dan mereka bisa melakukan itu, terutama karena inovasi teknologi dan sekarang ini adalah digital and mobile systems. Itu semakin mempermudah mereka untuk bisa merambah ke semi periphery dan periphery nations. Selain itu juga yang mereka lakukan tidak hanya untuk merambah di dunia semi periphery dan periphery, tapi mereka juga membuat dirinya sendiri menjadi besar, yaitu dengan cara merger. Makanya ada istilah merger mania. Ya, mereka melakukan itu. Nah, akibatnya menambah tekanan pada banyak perusahaan iklan, dan perusahaan iklan yang kecil-kecil ini lalu mereka mencoba mencari partner, entah mau merger dengan yang lebih besar atau mereka dari kecil-kecil kumpul, kemudian mereka membuat perusahaan mereka menjadi lebih besar. Nah, aktivitas perusahaan iklan ini menjadi lebih global tadi sudah disampaikan, itu karena masuk ke dunia digital dan dunia mobile. Dan juga sekarang iklan itu juga memakai web based, jadi dengan berdasarkan website. Jadi perusahaan-perusahaan juga mengiklankan diri mereka melalui website, melalui digitalisasi dan lain-lain. Jadi ini semakin membantu sebuah perusahaan menjadi global, dan agen iklan sendiri juga mereka mengglobal. Nah, apa hubungannya dengan perusahaan iklan global ini dengan yang sudah kita pelajari, yaitu tentang world system theory dan electronic colonialism theories? Nah, ada banyak hal ya. Jadi ada karena perusahaan iklan ini atau agen iklan ini adalah global, maka pasti ada hubungannya dengan situ.
Kita ingat lagi World System Theory itu apa. Tadi sudah sering saya singgung, tapi kita bisa melihat lagi. Core Nation itu yang warnanya biru menyala. Tadi di mana? Ada di Eropa, ada di Jepang. Australia di sini masuk ya, tapi tidak dibicarakan di McPhail, tapi sebenarnya Australia masuk, dia berjuang. Kemudian yang di sini ada kecil di atas Indonesia itu Jepang yang kecil biru itu. Kemudian untuk semi periphery yang warnanya hijau, termasuk tadi Korea, lalu Rusia, kemudian ada di India juga masuk ke semi periphery. Kemudian periferinya ini yang berwarna kuning. Nah, Indonesia masuk di sana. Kemudian selanjutnya kita lihat electronic colonialism theory, yaitu tentang kolonialisme melalui elektronik, bisa melalui berita, iklan, film, hiburan. Ya, yang kita bicarakan sekarang adalah iklan. Nah, kenapa kok ada hubungannya global agen iklan ini yang mengglobal ini masuk ke dalam WST dan ICT tadi? Karena mereka base-nya di Core Nation, selalu ada hubungannya dengan World System Theory, yaitu di Core Nation. Lalu yang mereka mampu adalah savvy electronic imperialist, yaitu imperialist. Itu dia sangat menguasai teknologi elektronik digital. Jadi savvy itu artinya menguasai dan sangat mengerti dan bahkan mungkin mengembangkan. Jadi mereka menguasai di situ. Kemudian cabang atau kantor-kantornya itu banyak sekali di Amerika, dan Amerika adalah Core Nation. Jadi perusahaan iklan global ini memang benar-benar di Core Nation yang sangat kuat. Kemudian yang ketiga, ada juga kantor tapi di other Core Nation. Ya, jadi tidak hanya di Amerika. Misalnya satu perusahaan iklan ini di Amerika kemudian mengglobal, tapi juga di Core Nation, jadi sama-sama Core Nation. Jadi Amerika ada, di Prancis ada, di Jepang ada, jadi kantornya itu sesama dengan Core Nation. Kemudian yang keempat, kantor ada di negara-negara semi periphery karena mereka melihat market atau pasar dari produk mereka itu adalah di negara semi periferi. Ya, selain itu mempermudah dengan teknologi yang mereka lebih maju daripada negara periferi, mereka juga potensi pasar yang cukup kuat. Lalu, nah ini ternyata di Core Nation itu sudah ada kejenuhan atau sudah ada seperti istilahnya kayak expired date ya, maturity itu kayak jatuh tempo gitu. Jadi di negara core itu pasar itu sudah sangat jenuh, sudah sangat isinya itu mereka sudah terlalu banyak produk yang ditawarkan. Lalu mereka para agen iklan ini mereka mencoba mengekspansi dengan dua cara ya, karena di Core Nation sudah situasinya seperti itu. Yang pertama adalah mereka membuat ekspansi perusahaan di beberapa kota, tapi di semi periferi ya. Jadi mereka membuat cabang di sana karena semi periferi tadi seperti yang sebelumnya sudah disebutkan bahwa ada potensi market juga, tidak hanya sebagai kantor yang mengelola, tapi juga mereka juga ada market di semi periferi. Kemudian ada juga cara yaitu mengakuisisi agensi iklan yang ya sedengan dan kecil yang ada hubungannya dengan bisnis di Core Nation. Jadi ada dua cara yang mereka lakukan tadi, sehingga kejenuhan di Core Nation itu bisa terselesaikan dan perusahaan agensi iklan mereka semakin mengglobal dan berkembang, tidak hanya di satu tempat. Jadi istilahnya the big will get bigger, yang besar semakin besar. Karena salah satunya, contohnya adalah WPP.
Ya, WPP ini membeli Grey Group. WPP ini lebih besar. Anda sudah lihat bahwa WPP itu salah satu yang terbesar, agen iklan terbesar di Inggris. Kemudian ada Publicis. Publicis ini dari Prancis yang membeli Bicom3. Kan kita lihat WPP itu apa? Wire and Plastic Products PLC. PLC itu Public Limited Company, ya. Sebelumnya mereka memang berkecimpung di perkabelan dan plastik, tapi lama-lama mereka mengakuisisi, membeli perusahaan digital media, ada juga marketing dan lain-lain, sehingga menjadi besar di agensi iklan. Ini Grey Group, lucu ya namanya Grey tapi logonya warnanya orange. Ini yang dibeli oleh WPP. Kemudian Publicis Group itu dari Prancis, dia membeli Bicom3 dan ada beritanya yang saya lihat di sana. Dealnya sampai 3 triliun ya, billion. Kemudian 3 billion itu miliar untuk dolar ya. Kemudian juga ada merger, tidak hanya dibeli tapi juga dianggap sebagai merger. Jadi ada satu pengelolaan yang khusus di sana. Kemudian Anda mungkin sudah tahu ada kasus di Havas Group. Ya, ini di Prancis. Ini satu kasus contoh perusahaan iklan yang sedengan, tapi dia berdiri sendiri, tidak merger, tidak juga mengakuisisi yang lain, karena ketika mengakuisisi dia juga tidak punya banyak modal, tapi yang jelas dia tidak merger. Jadi ini perusahaannya akan semakin kalah dengan perusahaan yang lebih besar. Nah, perusahaan iklan yang besar, terutama di Coronation, itu seperti yang Anda lihat tadi, ada the big will get bigger. Itu karena mereka punya extremely creative personnel. Jadi orang-orangnya sangat kreatif dan itu ekstrim kreatifnya. Selain itu didukung oleh teknik riset yang sungguh-sungguh canggih. Nah, dengan berbagai sistem dan teknologi. Itu karena mereka juga sebagai Coronation, mereka punya dana untuk itu. Jadi selain SDM juga ada didukung oleh sarana prasarana. Dan Anda lihat di sini ada poin penting bahwa tidak ada agen iklan besar yang ada kantornya di periphery nations ya. Jadi Anda lihat di sini mungkin perlu dicek, pernah nggak melihat kantor ini di Indonesia? Sangat jarang sekali. Misalnya kantor pusat ya, terutama kantor pusat seperti ini. Ogilvy sebenarnya ada di Jakarta, tapi itu cabang-cabang kecil dan sangat lokal Indonesia. Jadi urusannya masih nasional, tidak mengglobal, tapi memang dibuka di Indonesia, di Jakarta. Tapi tidak sebagai kantor pusat. Ya, kantor pusatnya tidak dibangun atau didirikan di negara periferi. Nah, selain itu untuk perusahaan iklan global itu juga mengubah, terutama di dunia digital sekarang, mengubah sebuah culture atau sebuah business culture yang terutama bisnis iklan itu dari print media, misalnya dari pembuatan poster, kemudian pemasangan iklan seperti baliho dan lain-lain, itu menurun 10%. Kemudian gara-gara digital media itu menjadi 10% naiknya yang dipakai. Jadi untuk print media itu menurun pemakaiannya 10%, tapi untuk digital media itu naik 10%. Jadi memang sudah ada perubahan di dunia digital, terutama bisnis iklan ini. Memang sangat terpengaruh dengan itu. Dan juga untuk negara di Coronation itu, mereka ketika membuka cabang atau membuka kantor pusat di negara lain, mereka itu menawari full service dari accounting ke management training, sampai ke assessment atau penilaian, sampai ke strategic planning. Jadi
ketika major ads itu merger atau mengakuisisi perusahaan iklan yang lain di negara lain, di semi periferi mereka melakukan itu, sehingga perusahaan mereka ya the big will get bigger tadi. Nah, hanya saja yang terjadi di negara semi periferi atau kliennya di semi periferi dan periphery zones menjadi terperangkap di electronic colonialism practices. Jadi terperangkap pada praktek-praktek kolonialisme elektronik, karena tadi ada strategi iklan yang atau pemasaran yang sangat canggih dengan digital media dan lain-lain, sehingga mereka terperangkap dan tergantung oleh perusahaan iklan global dari Coronation itu. Nah, ini saya tunjukkan sesuatu dari bagaimana dampak sebuah perusahaan iklan global. Ini salah satu tugas di hari ini untuk Kompasiana. Kalau Anda, ini tidak ada logo apapun, tapi mungkin kalau Anda tahu, brekkie itu adalah satu istilah breakfast, having breakfast di Australia. Kemudian di Australia namanya bukan McD tapi Macca's. Jadi McDonald's Australia kemudian disebut Macca's. Kemudian untuk iklannya sudah kelihatan di sana bahwa breakfastnya itu berubah menjadi brekkie supaya secara bahasa itu masuk ke dalam culture-nya, dan juga secara nama itu ada akuisisi dari masyarakat Australia sendiri supaya ada Macca's-nya. Macca's hanya ada di Australia, yaitu McD-nya Australia. Nah, iklan ini itu mempunyai banyak peran dan juga dampak pada bagaimana orang berpikir, bagaimana orang hidup, dan nilai-nilai terutama tentang bagaimana perilaku pembelian ya. Jadi mereka mungkin banyak sekali produk-produk fast food di Australia yang asli, tapi gara-gara iklan ini akhirnya mereka memakai produk Macca's atau sarapan dengan burger produknya McD. McD dari Australia, bukan, dari Coronation-nya the United States. Jadi itu sudah mengubah. Kemudian juga ini masih printed media ya. Sebenarnya apa sih tujuan dari agensi iklan ini secara globalnya, terutama ini salah satu contohnya untuk film Superman dilakukan di sebuah lift. Nah, yang pertama adalah untuk mempengaruhi sikap, perilaku, dan juga lifestyle, terutama misalnya dengan iklan ini bagaimana hidup sehat, bagaimana kita bisa merawat ginjal dengan cara ini dari kreatif ad ya. Kalau nggak kreatif ya agak susah untuk meng-capture perhatian dari consumer. Ini brokoli tapi dibentuk seperti ginjal. Kemudian kalau kita makan brokoli, maka ginjal kita akan sehat. Eat right for them. For them ada 2 ginjal yang kita punya. Kemudian juga apa tujuan lain dari perusahaan iklan global ini untuk mereka akhirnya mengkolonialisasi negara semi periferi dan periferi. Yang jelas promoting Western Coronation values and products. Jadi banyak sekali produk di negara barat, nilai-nilainya juga. Salah satu contohnya ini, saya mendapat iklan BMW. Ya, di sana dia mungkin punya masalah dengan sinar matahari ya, atau climate change, atau global warming. Lalu mereka di iklan ini sebenarnya mereka mengiklankan satu jendela yang UV protection-nya sungguh tinggi, karena mereka di sana sudah sudah agak banyak polusi-polusi, terutama polusi dari matahari, radiasi matahari juga yang memang dibutuhkan di sana. Tapi ketika ini dijual di Asia, apakah sama? Nah, itu tidak penting. Yang penting adalah ada iklannya yang akhirnya menunjukkan value-nya negara barat atau Coronation. Tapi dari negara Asia sendiri harus mau, harus mengembrace itu. Ya,
belum tentu itu cocok juga dengan produk yang sama. Kemudian akhirnya ketika perusahaan iklan global itu masih kecil, itu mereka tetap berkembang, harus berkembang. Nah, perusahaan besar itu juga tetap berkembang. Mereka yang dilakukan adalah dengan mengakuisisi perusahaan lain. Dan ini memang tren yang berlaku sekarang, yaitu perusahaan iklan global itu saling merger atau yang satu membeli yang lain yang lebih kecil. Nah, pergerakan itu dilakukan karena mereka sendiri sebenarnya tidak ingin diakuisisi yang lain. Sebelum diakuisisi, mereka merger dulu atau mereka membeli perusahaan kecil yang lain. Jadi itu bagaimana sebuah pergerakan iklan global dari Coronation untuk mencapai clients di negara semi-periferi dan periferi, kemudian usaha mereka, lalu ada hubungannya apa dengan world system theory dan juga electronic colonialism theory yang sungguh sangat kuat terutama di digital marketing saat ini. Itu saja. Terima kasih.